Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Jangan Mendikte Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan mata hati dan telinga dan roh kami untuk menerima sabdamu pada saat ini. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang terjerat suatu masalah yang pelik dan runyam justru seringkali diawali dari keinginan kedagingan dan hawa nafsu kita belaka. Ketika kita mengizinkan dosa itu kita lakukan, maka yang terjadi adalah dosa itu mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan semata. Yakobus 1 ayat 15 mengingatkan kita, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Untuk itulah saudaraku, diperlukan adanya pertobatan untuk kita bisa kembali hidup dalam pimpinan Tuhan. Setelah kita bertobat, bukan berarti masalah kita itu langsung selesai. Namun kita masih memerlukan pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk menolong kita memberikan jalan keluar. Pada saat menantikan pertolongan dari Tuhan inilah seringkali timbul masalah lain, yaitu berkenaan dengan sikap hati kita yang cenderung tidak sabar untuk menunggu waktu pertolongan dari Tuhan. Dalam masalah menunggu ini, seringkali kita lemah dan berputus asa. Karena kita merasa bosan dan tidak lagi sabar ketika melihat kenyataan masih belum seperti yang kita harapkan. Kemudian kita mulai mendesak Tuhan dan cenderung memaksa Dia untuk segera menolong menurut cara dan waktu kita. Kita akan merengek-rengek dan menyalahkan Tuhan karena membiarkan masalah itu terjadi kepada kita. Padahal kalau kita pikir masalah itu kan akibat dari dosa kita. Namun mengapa malah Tuhan yang kita persalahkan? Saudaraku, seorang yang dewasa rohani seharusnya tidak bersikap demikian, melainkan belajar tetap sabar dan terus bertekun menanti-nantikan Tuhan. Karena kita sangat percaya bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri, dan itu pasti yang terbaik bagi kita. Dan jangan kita mendikte Tuhan bagaimana caranya menolong kita. Ingatlah saudaraku, Tuhan bukanlah pembantu kita yang harus memenuhi kebutuhan kita seketika itu juga saat kita minta. Tetapi Tuhan adalah pemegang otoritas alam semesta dan seisinya yang tidak bisa kita dikte maupun kita suruh-suruh. Namun Dia itu sangat mengasihi dan menyayangi kita, sehingga Dia senantiasa ada untuk kita yang membutuhkan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ampunilah kedegilan hati kami yang seringkali tidak taat kepadamu. Untuk itu biarkanlah kami bersamamu dan tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.